Kalian lagi ngapain? Kita lagi baca tentang ekoprint. Apa sih itu ekoprint? Ekoprint itu teknik mencetak motif daun, bunga, atau ranting ke kain menggunakan bahan seperti logam atau zat warna alam agar warnanya menempel. Nah, teknik ekoprint ada dua, yaitu teknik pukul dan teknik kukus. Oh, jadi itu yang dinamakan ekoprint? Iya. Ayo kita coba membuatnya. Ayo, yuk. Ini adalah daftar alat dan bahan yang digunakan. Ayo langsung ke proses pembuatan. Tahap pertama yaitu skuring. Skuring adalah proses pencucian kain menggunakan deterjen murni tanpa pemutih dan tanpa pewangi. Tujuannya untuk membersihkan kotoran pada kain utama dan kain blanket supaya siap diproses. Cara skuring, campurkan 2 sendok makan TRO ke dalam 5 liter air dingin. Rendam kain minimal 8 jam atau semalaman. Setelah itu bilas dengan air bersih, dan jemur sampai kering. Tahap ini penting supaya hasil ekoprint bisa maksimal dan warnanya lebih keluar. Tahap kedua yaitu proses mordan. Mordan adalah proses membuka pori-pori kain utama agar warna dari daun bisa menempel lebih baik. Langkah-langkah mordan, siapkan 2 liter air dalam wadah lalu tambahkan cuka, masukkan tawas sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai larut, tambahkan soda kue perlahan sambil diaduk agar tidak meluap. Masukkan tunjung lalu aduk sampai semua bahan larut, masukkan kain utama lalu remas-remas sekitar 3-5 menit. Setelah itu peras dan jemur sampai kering. Tahap ketiga yaitu mordan in. Mordan in adalah tahap lanjutan yang berfungsi sebagai pembasah sekaligus membantu mengunci bahan mordan pada kain, supaya warna dari daun bisa menempel lebih kuat dan merata. Langkah-langkah. Siapkan sekitar 2 liter air dalam wadah. Tambahkan kapur bubuk atau kalsium karbonat, lalu aduk hingga tercampur. Masukkan kain ke dalam larutan tersebut. Rendam atau celupkan selama kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu angkat kain, lalu peras secukupnya hingga kondisi kain lembab, tidak terlalu basah. Proses penataan daun. Pada tahap ini, kita mulai menyusun daun di atas kain untuk membentuk motif ekoprint. Langkah pertama, siapkan kain utama atau ku yang sudah melalui proses mordan in. Peras kain hingga kondisi lembab, lalu bentangkan di lantai yang bersih tanpa alas. Perlu diperhatikan, kondisi kain harus lembab, tidak terlalu basah dan tidak kering, karena tingkat kelembaban ini sangat mempengaruhi hasil akhir ekoprint. Selanjutnya, lakukan penataan daun di atas kain. Daun bisa disusun sesuai kreativitas, baik secara acak maupun dengan pola tertentu. Untuk contoh penataannya bisa dilihat pada video atau saat proses demo berlangsung. Setelah daun selesai ditata, tutup bagian atasnya menggunakan kain blanket atau kebon yang juga sudah diperas dalam kondisi lembab. Pastikan posisi daun tidak bergeser agar motif tetap rapi. Kemudian, kain digulung dengan rapi dan padat agar daun menempel dengan baik pada kain. Setelah digulung, lanjut ke proses pengukusan selama kurang lebih 2 jam. Setelah proses pengukusan selesai, gulungan kain dibuka secara perlahan. Lalu kain diangin-anginkan selama 5-7 hari agar warna dari daun keluar secara maksimal dan alami. Tahap terakhir adalah proses fiksasi atau penguncian warna. Caranya dengan merendam kain dalam 2 liter air yang sudah dicampur salah satu bahan berikut. Bisa menggunakan 2 sendok makan cuka, atau 2 sendok makan tawas, atau 1 sendok makan tunjung. Proses ini bertujuan agar warna yang dihasilkan lebih awet dan tidak mudah luntur.
Inilah hasil akhir kain ekoprint yang telah kami buat. Pada hasil ini, terlihat beberapa motif daun kurang tajam, ada yang sedikit bergeser, dan warna yang dihasilkan belum maksimal. Hal ini kemungkinan disebabkan karena saat proses penggulungan kain kami masih kurang presisi, sehingga posisi daun berubah. Selain itu, jenis daun yang digunakan mungkin memiliki kandungan tanin yang rendah, sehingga warna tidak keluar dengan kuat. Dari sisi internal, kami juga masih kurang pengalaman dan koordinasi dalam proses pengerjaan, sehingga beberapa langkah belum dilakukan secara optimal. Meskipun hasilnya belum sempurna, proses ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk memperbaiki teknik dan kerja sama pada percobaan berikutnya.